Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati-hati Nabi Palsu. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 23 ayat 16 sampai dengan ke-17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepada kamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, nabi-nabi palsu ada dalam perjanjian lama, ada di dalam perjanjian baru, ada di dalam setiap kehidupan yang kita temui saat sekarang, yang seakan-akan mereka memberikan harapan-harapan yang indah, namun sesungguhnya menista firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati-hati nabi palsu. Peranan nabi adalah bernubuat, menyampaikan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, baik nabi-nabi kecil maupun nabi-nabi besar dari seluruh kitab dalam perjanjian lama, mereka melaksanakan perintah Tuhan untuk menubuatkan sesuatu. Perkataannya, isi nubuatannya adalah berasal dari Allah dan bukan rekaan hatinya. Kalau kita bisa bertemu dengan seseorang yang seakan-akan tahu sesuatu yang terjadi di masa depan, lalu orang kemudian mengatakan orang tersebut itu luar biasa, dia bisa tahu apa yang ada di depan yang belum diketahui, baik itu peristiwa, baik itu orang, baik itu kejadian, lalu seakan-akan kita berikan tanda kutip, seakan-akan itu terjadi. Kalau kita berbicara, setan pun bisa menipu kita dengan tipuan-tipuan yang sangat luar biasa. Bahkan setan pun bisa berupa malaikat terang yang datang kepada kita, datang mengatasnamakan Tuhan. Namun seperti yang firman Tuhan katakan, nabi-nabi palsu itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sewaktu seseorang yang menubuatkan sesuatu yang kelihatannya indah, kamu akan selamat dan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Engkau akan menjadi orang yang sehat, segala perbuatanmu akan berhasil. Engkau akan menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu dalam kesuksesan. Lalu kemudian biasanya setelah itu disampaikan, lalu kemudian dia menyebutkan kalimat berikut yang disebut dengan syarat. Asalkan engkau menyembah patung tertentu, asalkan engkau datang ke tempat keramat tertentu, memberikan dupa sesajen ataupun persembahan-persembahan tertentu, maka akan diberikan. Yang kedua, setelah memberikan syarat, ada sebuah peringatan. Kalau engkau tidak melakukan syarat-syarat tersebut, biasanya ada ancaman, maka engkau akan sakit atau anakmu akan meninggal. Biasanya setelah ada ancaman tersebut pun, biasanya karena orang terpaku kepada janji, engkau akan selamat, engkau akan berhasil, tokomu akan maju, usahamu akan berkembang, jodohmu akan mudah didapatkan. Atau orang yang berharap tertentu, mungkin ingin punya rumah, ingin memiliki anak, ingin mencapai mimpi-mimpi tertentu, kita datang ke orang-orang sebut dengan orang-orang pintar, atau kita sebut sebagai nabi-nabi palsu yang datang kepada setiap kita masing-masing. Bahkan nabi-nabi palsu itu bisa mengatakan, kalau engkau dengar perkataanku, maka engkau bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Ada banyak hal-hal yang spektakuler. Kalau engkau kemudian berjalan melewati ini, atau engkau memakai pakaian dengan warna tertentu, atau engkau menyimpan tanaman tertentu, di hari tertentu
tertentu, mungkin tengah malam, atau di hari Kamis, atau di hari Selasa, atau di bulan purnama, begitu luar biasa. Lalu kita terpaku dan kita tergoda untuk mengikuti yang namanya nabi-nabi palsu ini. Engkau harus menyimpan pisau tertentu, engkau harus menyimpan benda tertentu, lalu benda tersebut itu harus dimandikan dengan kembang 7 rupa atau dengan bentuk-bentuk yang lain. Kemudian semuanya itu membuat kita bergeser dari kita menyembah kepada Allah, mempercayai Allah sebagai sumber pertolongan, sebagai satu-satunya yang tidak boleh diduakan. Kita hanya mendengar nabi-nabi yang dipakai oleh Allah, bukan nabi-nabi palsu di zaman sekarang. Ingatlah bahwa iblis bisa datang dalam rupa malaikat, lalu memakai katakanlah kata-kata yang indah. Engkau akan selamat, engkau tidak akan tertimpa oleh malapetaka. Ayat 10 dan 11 saya bacakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sahabat seperjalanan, kalau ada sahabat seperjalanan yang masih kemudian melakukan perkara-perkara, mempercayai nabi-nabi palsu, mempercayai tanda kutip sebagai orang-orang pintar, lalu kita dipanggil untuk mengikutinya dan meninggalkan Tuhan, kita sedang mempercayai nabi-nabi palsu di zaman ini. Sahabat seperjalanan, kalau Tuhan sebagai sumber yang terbaik, sumber yang memberikan segala yang kita butuhkan, yang menjanjikan janjian harapan yang terindah, aku merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Maka Tuhanlah sumber segala sesuatu. Seringkali kita tidak sabar atau kita coba-coba karena doa kita tidak terjawab sesuai dengan waktu kita atau harapan kita yang Tuhan tidak kabulkan, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada rancangan dan rencanamu. Kemudian kita berbalik arah dari mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, kita mulai mempercayai nabi-nabi palsu. Sebagaimana dijelaskan pada awal, ada syarat tertentu, lalu kemudian kalau tidak dilakukan ada dampak dan akibatnya. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mengancam. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sedang berbisnis. Kalau kita melakukan, maka Tuhan akan berikan kebaikan. Kalau tidak melakukan, maka ada hukuman. Memang Tuhan menghukum, tapi tujuannya untuk kebaikan setiap kita masing-masing, agar kita berjalan di jalan yang benar, bukan serong hati, kemudian bukan melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Allah, lalu kehidupan kita menjadi menista firman Tuhan. Biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita, kalau Allah sudah sedemikian setia mengasihi dan memberikan semua yang terbaik, berhati-hatilah akan adanya nabi-nabi palsu di zaman ini, termasuk yang mengajarkan ajaran-ajaran yang seakan firman Allah, namun sesungguhnya kesesatan. Percayalah kepada Allah, dan percayalah kepada para nabi yang ada dalam firman Tuhan, para rasul yang tercantum, bukan kepada nabi palsu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.